Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Jami Baitur Rahman yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat tarawih. Sholat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati para pengurus masjid, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan berbahagia ini izinkan saya selaku MC menyampaikan beberapa informasi penting, di antaranya petugas kultum pada malam hari ini. Imam Ustaz Sobianto Kultum Daerah Haji Muhammad Asli Bilal Khemas Muslim, serta laporan singkat mengenai saldo pas masjid Ramadan 1447 Hijriah hingga malam 19 Senin 9 Maret 2026. Bapak-bapak Rp250.000, ibu-ibu Rp150.000, jumlah Rp400, total sementara Rp9.560.000. Donasi dana material terkumpul untuk pembangunan rumah Al-Quran atau rumah Tahfiz hari Senin tanggal 9 Maret 2026. Uang tunai Rp97.950.000, 190 suspek, 2 mobil batu pondasi, 7 mobil pasir, 1 truk batu split, bata merah 6.000 biji. Donatur hari ini Fitri Faras Anti Rp200.000, Haji Syafullah Sesunan Rp5.000.000, Ibu Isyani Syartika Juli Rp5.000.000, Muhammad Afisena Dian Negara keluarga Muhammad Ali Rp3.000.000. Perolehan zakat fitrah hari ini berupa uang Rp100.000. Kepada para donatur, mari kita bacakan, mari kita berikan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Semoga apa yang saya sampaikan nantinya mendapatkan informasi dan keberkahan bagi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasuluhu la ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang berbeda
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya yang kita tidak bisa bersyukur besar-besar. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, sehingga kita diringankan kita untuk menuju masjid ini melaksanakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih bersyukur lagi kita melihat generasi penerus, mudah-mudahan sesudah puasa ini gak hilang. Amin. Takutnya pada saat puasa ramai semua anak muda, ibu dan sebagainya, pas selesai Idul Fitri tidak lagi. Kita doakan semuanya istiqomah. Amin. Alhamdulillah pada saat ini masih tidak tahu saatnya ini masih bulan mati atau belum. Saya tidak mati. Tapi alhamdulillah kita masih menjadi finalis ya. Semifinal sekarang. Tinggal sedikit lagi ya. Ya rasa juga sudah 19 atau 20 hari kita puasa alhamdulillah. Ibu dan bapak sekalian jemaah Masjid Baitur Rahman yang mulia, saya akan melanjutkan apa yang sudah saya mulai pada pertemuan pertama mengenai zakat, dan kemarin juga Pak Supriyanto sudah melengkapinya dengan zakat fitrah dan sedikit zakat mal. Kalau jauh dari segala macam ini luas sekali dalam masalah zakat ini. Nah, untuk kali ini saya akan sampaikan hikmah, tujuan dan urgensi zakat itu berapa. Jangan sampai kita menuntaskan zakat tapi tidak tahu berapa. Oleh karenanya saya mencoba untuk membacakan satu hikmah tujuan ini, hikmah dan tujuan zakat bagi wajib zakat atau musaki, bagi mustahik atau yang menerima zakat, dan bagi masyarakat. Kemudian kalau sedikit kita zakat mal yang lain, zakat mal luas sekali. Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi wajib zakat atau musaki. Di antaranya adalah satu, sebagaimana namanya, zakat membersihkan setiap hati wajib zakat dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan. Sifat kikir adalah sifat yang berbahaya dan dapat menyebabkan persengketaan, ketidakharmonisan keluarga, tindak kriminal, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Yang kedua, zakat juga menunjukkan karakter kepribadian yang islami dalam diri setiap muzaki, karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 103. Ini pekerjaan hati sebetulnya ya. Kemudian yang ketiga, harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya sebagaimana nama dalam ekonomi yang disebutkan dalam surat Saba ayat 9. Ini berlawanan dengan riba. Kalau riba fisiknya bertambah, membiarkan uang 10 juta sudah kembalikan 11 juta, sebenarnya banyak tapi tidak berkah. Tapi kalau zakat misalnya uang 10 juta kemudian diinfakkan untuk zakat 1 juta dengan 9 juta, fisiknya sih berkurang, tetapi hakikatnya di mata Allah atau di sisi Allah itu berlipat ganda. Soalnya kalau kita berdagang dengan Allah itu tidak pernah yang namanya rugi. Kemudian yang keempat, zakat juga menumbuhkan semangat investasi, karena jika harta tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. Oleh karena itu, harta tersebut
harus dikelola sebagaimana modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan. Kemudian untuk atau bagi mustahik zakat, mustahik orang yang menerima, mustahik orang yang memberikan zakat. Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi mustahik zakat. Yang pertama, zakat dapat membersihkan setiap hati mustahik zakat dari sifat dengki terhadap orang kaya yang fikir. Sebaliknya, kedengkian orang fakir jika terjadi bisa melahirkan tindakan kriminal dan tindakan buruk lainnya terhadap orang kaya. Sebaliknya, sebuah derma akan menyisakan empati di hati para mustahik. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, "Hasinu amwalukum bizakat." Peliharalah harta kalian dengan zakat. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik, karena yang merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakat, tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memperhatikannya. Jadi kalau orang kaya sombong, kemudian pikir lagi orang nyapa di jalan pun nggak mau ngomong. Tapi dengan adanya zakat, insya Allah hubungan antara si kaya dengan miskin ini akan lebih baik. Yang ketiga, donasi ini membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Setiap setahun sekali mereka menerima sedekah zakat dari orang yang berkecukupan. Jika donasi terdistribusikan dengan baik, maka setiap fakir miskin akan mendapatkan sumbangan rutin dan dapat memperbaiki taraf hidup menjadi normal. Hal ini akan menanggulangi kesenjangan sosial secara bertahap, karena setiap orang yang berkecukupan dan wajib zakat, sebagian hartanya akan terdistribusikan kepada fakir miskin. Idealnya, dengan jumlah harta wajib zakat di negeri ini, seharusnya kesenjangan sosial tidak ada jika zakat ditunaikan oleh para hartawan dan distribusikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, hikmah dan tujuan zakat bagi masyarakat. Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi masyarakat. Yang pertama, tujuan zakat membangun kebersamaan antara hartawan dan para duafa, pada khususnya karena dengan kepedulian sosial orang-orang kaya akan muncul rasa persepenanggungan, simpati akan melahirkan empati. Kemudian manfaat dan pengaruh zakat, harta yang berkah. Salah satu janji Allah SWT khususnya terhadap para muzaki adalah bahwa harta yang sudah ditunaikan zakatnya akan bertambah, sebagaimana firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah memusnahkan riba dan menimbulkan sedekah. Sudah jelas tadi dikatakan bahwa kalau riba itu akan banyak mudaratnya, tapi kalau zakat atau sedekah itu akan bertambah di sisi Allah SWT. Kemudian ancaman bagi orang yang tidak berzakat, ada ancaman, awas ini yang tidak mengeluarkan zakat. Ada banyak nas Al-Quran yang menegaskan ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Di antaranya firman Allah SWT yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah SWT, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari itu dipanaskan emas dan perak tersebut di neraka jahanam, lalu disetrikakan dengannya
dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari harta yang kamu simpan itu. Ini surat At-Taubah 34-35. Ini yang ancam bukan saya, ya Allah yang ancam. Jadi hati-hati dan nggak mau baca zakat. Dan saya ancam. Baik, selanjutnya ini meneruskan apa yang diceramahkan Pak Subianto kemarin, yaitu zakat mal. Kuriannya banyak sekali, ada 13 kalau tidak salah. Ini ada 3 atau 2 saja yang saya jelaskan. Yang pertama adalah zakat perdagangan dan korporasi, berlaku untuk PT, CV, koperasi, dan lembaga keuangan. Gimana caranya? Metode aset bersihnya adalah aset lancar dikurangi utang lancar, kemudian dikali 2,5%. Misalnya 85 gram emas, tarifnya 2,5%, yaitu whole. Jadi dimiliki selama 1 tahun. 1 tahun ini dimaksud adalah 1 tahun Hijriah, bukan 1 tahun Masehi, sebab berselisih, ya. Jadi ini diingat. Jadi 1 tahunnya bulan apa, jangan nggak apa nanti bulan Hijriahnya susah ini, ya. Kemudian metode ekuitas, yaitu modal ditambah laba berjalan, kemudian dikali 2,5%. Modalnya berapa, kemudian ditambah labanya berapa. Nah ini juga awalnya 1 tahun, misalnya 85 gram emas, tarifnya 20 gram. Zakat profesi atau penghasilan ini zaman Rasulullah tidak ada, belum ada. Mereka itu hanya petani dan pedagang. Itu mal mustafak, harta yang diperoleh baru. Metode perhitungannya adalah ada 2 macam, 2,5% kali total gaji pokok, atau neto 2,5% kali gaji pokok dikurangi kebutuhan pokok. Nah, kalau tempoh hari mas masih 2 juta kan, gaji 5 juta sudah keluar rekatnya. Tapi sekarang emas sudah 3 juta atau bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau saya hitung itu 25 gram emas itu sekitar 200 sekian juta rupiah. Nah, tadinya tahun lalu saya kena zakat, sekarang wajib karena gaji saya kan sampai 7 juta. Ya, tapi bukan berarti tidak keluar zakat, dari keluarga infaknya yang bersih, walaupun nggak nyampe kewajiban zakat, tapi sebaiknya dikeluarkan infak kemana? Udah ada yang mau nampung. Itu adalah rumah Quran kita, insya Allah kalau semuanya nanti infak ke sana akan segera terwujud impian kita. Kemudian ada zakat surat berharga atau aset keuangan mengenai pengeluaran sudah ada yaitu emas dan lain sebagainya, itu zakatnya juga 2,5%. Saya kira itu saja kemudian bapak sekalian dengan berbahas pertanian dan lain sebagainya karena waktu yang memang membatasi kita. Mohon maaf apabila terlalu panjang dan kurang berkenan di hati, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.